Dulu, ada seorang pria yang telah memiliki semua kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan di dunia. Dialah Gold Roger, si Raja Bajak Laut. Di tengah-tengah eksekusi itu, Gold Roger mengucapkan kalimat terakhir yang mendorong orang di seluruh dunia untuk mengarungi lautan. Harta karunku akan kuberikan, tapi carilah. Aku telah mengumpulkan semua yang ada di dunia ini dan meletakkannya di tempat itu. Perkataan itu membuat dunia memasuki era baru, yaitu era bajak laut. Kita berpindah ke sebuah desa pelabuhan kecil bernama Desa Husa. Sudah sejak 1 tahun yang lalu, kapal bajak laut milik kru Sengs berlabuh di sana. Desa itu cukup tenang, tapi seorang bocah selalu membuat suasana desa itu menjadi heboh. Sambil memegang pisau, bocah itu, Monkey D. Luffy berkata, "Kali ini aku tidak bercanda. Aku akan melakukannya, akan kutunjukkan buktinya." Orang-orang yang melihatnya tertawa sambil berseru, "Coba saja, terserah apa yang mau kau lakukan." Kalimat itu malah membuat Luffy nekat dan menusukkan pisau di pipinya. Sontak semua orang kaget melihat tindakan Luffy yang begitu nekat. Tak lama berselang, para bajak laut itu melakukan pesta dan bersulang untuk kegilaan Luffy. Sake, daging, semuanya dihidangkan dengan kegembiraan. Luffy yang matanya berlinang berkata, "Sama sekali tidak sakit kok." Hal itu sontak membuat Shanks, kapten kapal bajak laut, marah dan berkata, "Bohong, jangan bicara yang tidak-tidak. Aku sama sekali tidak takut luka kok." "Nah, berarti di perjalanan berikutnya, kau harus membawaku ya. Aku juga ingin menjadi bajak laut," kata Luffy berkata dengan penuh semangat. Kegilaan yang dia lakukan adalah semata-mata agar bisa diajak dan menjadi anggota bajak laut Shanks yang cukup terkenal. Mendengar itu, Shanks malah tertawa dan mengejeknya. "Kau kan tidak bisa berenang. Bagi bajak laut, itu sesuatu yang fatal tahu." Luffy yang kesal oleh perkataan Shanks menjawab, "Meskipun tidak bisa berenang, selama aku tetap di atas kapal tidak masalah kan? Lagi pula aku ini orang yang kuat, aku sudah berlatih dengan baik. Kini tinjuku sama kuatnya dengan pistol." Shanks hanya merespon seadanya dan kembali membuat Luffy kesal. Para anggota bajak laut yang lain berkata sambil menghibur Luffy kalau hidup sebagai bajak laut itu bebas dan dipenuhi petualangan di pulau-pulau. Wajah Luffy kembali ceria setelah mendengar perkataan itu. Shanks malah menegur anggotanya, "Hei, jangan sampai mempengaruhinya dengan hal-hal bodoh." Anggota bajak laut yang lain juga mencoba memujuk Shanks untuk mengajak Luffy sesekali berlayar. Hal itu membuat Shanks berkata, "Kalau begitu, sebagai gantinya, salah seorang dari kalian harus turun dari kapal." Mereka malah lepas tangan dan bilang, "Pembicaraan selesai, ayo minum lagi." Sambil menunjuk Luffy, Shanks berkata, "Masalahnya Luffy, kau masih terlalu muda. Tunggulah sampai 10 tahun, baru akan kupertimbangkan." Bukannya senang, Luffy malah kembali kesal. Shanks menawarkan jus kepada Luffy yang langsung diminum dengan lahap. Ternyata itu adalah perbuatan iseng Shanks untuk mengganggu Luffy yang berteriak, "Sial!" Luffy menggerutu sambil memegang gelas jusnya. Tiba-tiba, wakil kapten kapal, Ben Beckman, memanggil Luffy dan berkata, "Coba pahami perasaan kapten. Karena berkat kepemimpinannya, kami bisa bersatu. Selain mengetahui senangnya menjadi bajak laut, kau juga harus tahu bahayanya." Luffy menatap Ben Beckman penuh kebingungan. Wakil kapten juga menambahkan kalau Shanks sama sekali tidak bermaksud untuk mencegahnya menjadi bajak laut. Luffy masih tidak mengerti. Dia lalu berkata, "Soalnya dia selalu mengejekku dan mempermainkanku sih." Di sisi lain, Shanks malah menggoda Luffy dan bilang dia tidak bisa berenang. Seperti biasa, rupanya kapten sedang bersenang-senang, kata Makino, si pemilik bar yang dari tadi memperhatikan. Makino bertanya, "Apa kau mau makan sesuatu, Luffy?" Luffy dengan semangat menjawab, "Ya, biar nanti kubayar dengan harta karun." "Harta karun? Jangan coba-coba berbohong," kata Shanks. Dan dibalas Luffy dengan sifat keras kepalanya kalau dia pasti akan menemukan harta karun. Hal itu membuat Makino tertawa dan berkata akan menunggu pembayaran dari Luffy. Tiba-tiba, Luffy bertanya berapa lama lagi Shanks akan tinggal di desa ini. Shanks menjawab, "Benar juga. Sudah lebih dari setahun aku menggunakan desa ini sebagai pangkalan. Kupikir aku akan pergi ke laut 2 atau 3 kali lagi. Setelah itu meninggalkan desa ini dan pergi ke utara." Mendengar itu, Luffy tampak berpikir. Makino bisa merasakan kesedihan di wajah Luffy. "Aku akan belajar berenang sebelum kau pergi," kata Luffy kepada Shanks. Shanks menjawab dengan dukungan untuk terus berusaha sekuat tenaga. Tiba-tiba, pintu bar ditendang keras dan membuat orang-orang di dalamnya terkejut. Dari sana berjalanlah sosok yang menghina para bajak laut dan memanggil mereka sebagai sosok yang pengecut. Sosok itu menghampiri meja tempat Shanks dan Makino berada. Karena ketegangan itu, semua orang tidak sadar kalau Luffy sedang memakan buah gomu-gomu. "Kami adalah perompak gunung. Kami tak ingin mengacau di toko ini, tapi maukah kau menjual 10 tong sake kepada kami?" kata Higuma, pemimpin perompak gunung. Makino berkata kalau sakenya sudah habis. Mendengar itu, Higuma malah bertanya, apa yang sedang diminum oleh para bajak laut itu? Makino menjelaskan kalau hanya itu yang tersisa dari bar ini. Shanks mencoba menjadi ramah dan menawarkan sebotol sake yang dimiliki. Bukannya menerima, Higuma malah memukul botol sake itu sampai pecah dan membuat Shanks basah. Semua orang lantas terkejut melihat tindakan itu. Luffy yang makan buah gomu-gomu saja sampai menganga saking kagetnya. "Hei,
Memangnya kau pikir siapa aku? Satu botol mana cukup? Higuma berkata dengan nada marah. Dia juga menunjukkan poster buronannya yang dihargai 8 juta berry dan mengaku sebagai perompak nomor satu di wilayah ini yang telah membunuh sebanyak 56 orang. Sengs tidak begitu menghiraukan ancaman Higuma. Dia malah mengambil pecahan botol dan bertanya ke Makino, apakah dia punya kain pembersih. Melihat itu, Higuma naik pitam dan menebas meja dengan pedangnya. Sepertinya kau suka bersih-bersih. Mungkin kau mau membersihkan barang yang berantakan ini. Ejek Higuma sambil berjalan keluar dari bar. Makino yang panik segera menghampiri Sengs dan bertanya keadaannya. Suasana yang harusnya mencekam malah berubah menjadi konyol ketika Sengs dan para anak buahnya tertawa. Rasakan itu kapten, benar-benar lucu. Memang anak buah yang tidak sopan. Kenapa kau tertawa? Luffy berteriak dan membuat semua orang terdiam. Kenapa kau tidak melawan orang sejahat itu? Meskipun mereka lebih banyak dan kuat, kenapa kau malah tertawa? Apa itu yang namanya laki-laki? Kau bukan bajak laut. Mendengar amarah Luffy, Shanks tersenyum dan berkata kalau dia tidak perlu marah hanya gara-gara sebotol sake. Tapi Luffy yang masih bocah tidak mengerti dan terus menghina Shanks sebagai pengecut. Dengan emosi yang meledak, Luffy mencoba keluar dari bar itu. Tapi ketika Shanks mencoba menahan tangannya, tangan Luffy malah memanjang dan membuat semua anggota kru bajak laut Shanks memuntahkan air yang diminumnya. Suasana berubah panik. Salah satu kru Shanks berkata kalau buah gomu-gomu yang disimpan di dalam peti hilang. Dia pun bertanya kepada Luffy sambil menunjukkan gambarnya. Luffy menjawab dengan ragu, "Iya, sebagai makanan penutup, tapi rasanya tidak enak." Shanks yang panik segera memegang wajah Luffy dan berkata kalau buah gomu-gomu adalah salah satu dari buah iblis. Siapapun yang memakannya, tubuhnya akan menjadi karet dan tidak bisa berenang. Luffy yang tidak percaya hanya bisa menganga lebar, sedangkan Shanks mengatainya bodoh. Pemandangan berubah. Luffy sedang berjalan ke arah toko ikan untuk belanja. Si penjaga toko bertanya kepada Luffy yang terlihat sedang bahagia. Luffy menjawab, "Tubuhku jadi melar seperti karet dan aku tidak akan bisa berenang lagi selamanya. Tapi tidak masalah, bagaimanapun aku akan jadi bajak laut dan juga tidak akan jatuh ke laut seterusnya." Luffy pun memamerkan kemampuan barunya. Pipinya bisa memanjang seperti karet yang ditarik. Tiba-tiba kepala desa datang dan mengomel. "Lalu kenapa? Mungkin saja kau jadi aneh dan hal itu menarik perhatian penduduk desa. Tapi apa untungnya?" Kepala desa pun menasihati Luffy agar tidak usah menjadi bajak laut karena dia adalah kambing hitam di desa Fusa. Kepala desa juga menyuruh Luffy untuk tidak bergaul dengan para bajak laut. Luffy yang keras kepala hanya menutup telinganya dan mencibir si kepala desa. Kembali ke bar milik Makino. Luffy berkata tentang kru Shanks yang akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Makino bertanya, "Apa kau tidak kesepian?" Luffy menjawab dengan sedikit emosi, "Tidak, aku belum bisa memaafkan mereka soal perompak gunung itu." Luffy masih merasa kecewa dengan respon Shanks dan para anggotanya. Bagi dia, bajak laut itu harusnya seorang yang hebat. Makino merespon kekesalan Luffy dengan menyampaikan kalau Shanks itu hebat karena masih bisa tertawa, walau diperlakukan dengan buruk oleh para perompak gunung. Masalahnya, Luffy malah mengomeli Makino yang tidak mengerti tentang seorang pria yang harus bertempur. Makino pun tersenyum mendengar omelan Luffy. Pintu bar mendadak terbuka, dan seseorang masuk ke dalam. Luffy tampak ceria, tapi seketika menjadi terdiam karena yang masuk ke dalam bar ternyata adalah perompak gunung. Higuma dengan lantang berkata kalau suasana jauh lebih tenang karena tidak ada para bajak laut dan meminta Makino untuk segera melayani mereka. Makino berlari dengan tergesa-gesa menuju rumah kepala desa. Dia berseru kalau Luffy diculik oleh perompak gunung. Di tempat lain, Luffy sedang dibuat babak belur oleh para perompak yang nampak takjub dengan tubuh Luffy yang seperti karet. Para penduduk desa pun hanya bisa bersembunyi ketakutan. "Sialan, ayo minta maaf padaku," teriak Luffy penuh amarah sambil mencoba melayangkan tinjunya. Namun hal itu tidak berefek apa-apa terhadap Higuma. Higuma dengan mudah membanting Luffy sambil mencubit pipinya. Higuma mendadak tersenyum dan berkata, "Apa ada ide bagus? Bagaimana kalau kita jual dia ke sirkus? Sepertinya harga anak ini cukup bagus." Mendengar itu, Luffy marah dan mengambil potongan kayu. Sambil berlari, Luffy mencoba menerjang Higuma. Sayangnya, aksi Luffy itu terlalu mudah untuk Higuma tangani. Higuma lantas menendang dan menginjak Luffy. Luffy masih saja berteriak dan menyuruh Higuma untuk meminta maaf kepadanya. Kepala desa dan Makino datang menghampiri. Tanpa pikir panjang, kepala desa langsung bersujud dan meminta maaf kepada para perompak gunung. Bahkan bersedia membayar mereka agar segera melepaskan Luffy. Bukannya puas, Higuma malah semakin menjadi-jadi. Dia menghunuskan pedangnya dan mengancam akan menghabisi nyawa Luffy. Muncul entah dari mana, Shanks tiba-tiba sudah berada di antara kepala desa dan Makino. Shanks tersenyum dan berkata, "Luffy, ku dengar tinjumu sama kuatnya dengan pistol kan?" Shanks berjalan perlahan ke arah Luffy yang sedang diinjak. Para perompak gunung menyuruh Shanks untuk jangan mendekat. Ketika jarak Shanks sudah cukup dekat, anak buah Higuma menodongkan pistol ke arah Shanks dan berkata akan menembak kepalanya. Shanks masih bersikap tenang dan berkata, "Kau sudah mengungkap senjata. Berarti kau sudah siap mempertaruhkan nyawa kan?" Perkataan itu membuat si perompak gunung bingung. Benda ini dibuat bukan untuk mengancam orang lain.
Belum selesai kalimat Shanks, sebuah tembakan tepat di kepala oleh salah satu kru Shanks, Lucky Rocks, membuat perompak gunung itu tersungkur. Semua orang terkejut melihat adegan itu. Para perompak gunung itu tersulut emosinya dan mengatakan kalau para bajak laut itu sangat licik. Mendengar itu, Ben Beckman, si wakil kapten berkata, kalau mereka bukanlah pendeta yang harus berkata jujur. Shanks berkata, meskipun aku dipukul dengan botol sake atau dipermainkan oleh kalian, bagiku itu bukan masalah. Tapi apapun alasannya, aku tidak akan mengampuni orang yang menyakiti sahabatku. Mendengar itu, Luffy merasa takjub dan terharu. Tapi Higuma malah tertawa dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa semua bajak laut. Dengan mengeluarkan senjatanya, Ben Beckman mengajukan diri untuk mengurus para perompak gunung itu sendirian. Tidak butuh waktu lama bagi Ben Beckman untuk menghajar para perompak gunung itu. Hanya dalam hitungan detik, para keroco itu sudah tersungkur di tanah. Dengan kerennya Ben Beckman berseru, kalau ingin melawan kami, kalian harus mengerahkan kapal perang. Melihat anak buahnya sudah tumbang, Higuma langsung ketakutan. Dia menyalahkan Luffy yang sudah memulai gara-gara. Shanks tidak menggubrisnya dan malah berkata, dengan harga kepalamu 8 juta beri kan? Higuma merinding setelah mendengar perkataan Shanks. Dengan cepat, dia lemparkan bom asap dan segera kabur. Shanks menjadi panik dan malah berbicara ngawur yang akhirnya kena marah oleh anggotanya sendiri sampai disebut sebagai kapten yang bodoh. Higuma menyandera Luffy di atas kapal kecil. Higuma berkata, kalau semua orang yang telah dia bunuh adalah orang-orang yang telah menghinanya. Luffy tidak peduli dan mencoba melayangkan lagi, tinju itu gagal dan Luffy ditendang hingga terlempar dari kapal. Ternyata alasan mereka menculik Luffy karena perompak gunung menghina kru Shanks di dalam bar. Bahkan Higuma dengan sombong berkata, saat itu aku berpikir untuk membunuh mereka. Luffy yang tidak tahan akhirnya meledak dan berteriak menyuruh para perompak gunung itu untuk diam. Makino yang mencoba menahan Luffy tidak bisa berbuat banyak. Bocah itu sudah sangat marah. Jangan pernah menghina Shanks dan kawan-kawan. Itulah kalimat terakhir Luffy sebelum diculik oleh para perompak gunung. Luffy berjuang sekuat tenaga untuk tetap bisa mengapung. Namun, dia tidak bisa berenang dan buah iblis yang sudah Luffy makan juga membuatnya lemah terhadap air laut. Tiba-tiba, dari belakang Higuma muncul sosok monster laut besar yang hanya dengan satu gigitan berhasil menelan Higuma dan menghancurkan kapal yang dinaiki. Monster laut itu menyadari keberadaan Luffy dan bergerak ke arah Luffy yang tidak bisa berkutik. Dalam waktu yang sangat singkat, Shanks sudah berhasil menyelamatkan Luffy dari mulut besar monster laut. Shanks menatap monster itu dan berkata, "Nyah kau." Kalimat sederhana yang membuat monster laut itu pergi dengan ketakutan. Sambil masih memeluk Luffy, Shanks berkata kalau dia berutang budi kepadanya karena Luffy mau bertempur demi nama baik Shanks dan anggotanya. Luffy masih saja menangis walau Shanks sudah mencoba untuk menghiburnya. Ternyata yang membuat Luffy menangis adalah Shanks yang sudah kehilangan lengan kirinya akibat gigitan monster laut itu. Shanks dan seluruh kru bajak lautnya bersiap untuk kembali berlayar. Di pelabuhan itu, Shanks berkata ke Luffy kalau dia akan pergi dan tidak akan kembali, menjadikan perpisahan mendadak setelah sekian lama bersama. Di saat Shanks bertanya apakah Luffy sedih, Luffy menjawab, "Ya, sedikit, tapi aku tidak akan memintamu membawaku lagi kok. Aku akan berusaha sendiri untuk jadi bajak laut." Mendengar itu, Shanks tersenyum dan meminta Luffy untuk membuktikan dirinya sebagai seorang bajak laut. Luffy yang merasa ditantang berkata dengan penuh semangat, "Kelak, aku akan mengumpulkan teman-teman seperti kelompokmu dan menemukan One Piece, harta terbesar di seluruh dunia. Aku akan menjadi raja bajak laut." Perkataan Luffy disimak oleh seluruh kru bajak laut Shanks yang menatap Luffy dengan bangga. Shanks yang senang mendengar pernyataan Luffy pun mengambil tindakan ikonik. Dia melepas topi jeraminya dan memasakkan kepada Luffy. "Topi ini kuberikan padamu. Ini topi kesayanganku. Kelak, datang dan kembalikan topi itu padaku. Jadilah bajak laut yang hebat." Shanks dan kru bajak lautnya pun akhirnya kembali berlayar. 10 tahun kemudian, masih di desa Fossa yang kecil dan tenang, orang-orang berdiri di pinggir pantai. Akhirnya anak itu pergi juga. "Aku pasti akan kesepian," ucap Makino sambil tersenyum bahagia. Berbanding terbalik dengan kepala desa yang masih mengomel-ngomel. Di tengah laut yang tenang, Luffy mendayung perahu kecilnya. Mendadak monster laut muncul kembali. Namun kali ini, Luffy lebih percaya diri dan segera melepaskan gomu-gomu dan pistolnya, membuat si monster laut terpental dan terkapar. Luffy tertawa senang. Dengan sedikit pemanasan setelah mengeluarkan jurusnya, Luffy berkata akan mencari anak buah sebanyak 10 buah dan membuat Luffy berkata akan mencari anak buah sebanyak 10 orang dan membuat bendera bajak laut. Luffy bergerak menuju lautan bebas dan berteriak, "Aku akan jadi raja bajak laut." Petualangan Monkey Luffy menjadi seorang bajak laut pun dimulai. Nah, untuk kalian yang ingin mendengar chapter selanjutnya, jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan.